Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pria ini mengayuh becak sambil mengasuh bayinya. Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi. Kala itu Indah dan ibunya baru saja tiba di sebuah perkampungan tempat neneknya tinggal. Sudah lama sekali Indah dan ibunya tidak pulang kampung. Kesibukan kerja dan pandemi COVID-19 membuat mereka sulit untuk melepas rindu dengan neneknya. Tapi kini, pemerintah telah mengumumkan pandemi telah berakhir dan kita semua sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga ketika tiba waktu senggang, mereka berdua dengan sengaja menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah nenek yang berada di kampung. Sesampainya di terminal, Indah dan ibunya harus naik becak agar bisa masuk ke desa Kembangan. Desa itu masih terbilang terpelosok hingga akses jalan dan transportasi masih sangat sederhana. Karena tidak adanya angkot dan jarangnya kendaraan bermotor, Desa Kembangan menjadi desa asri dengan pemandangan indah dan udara yang sejuk bebas dari polusi. Udara yang sangat dirindukan oleh Indah dan ibunya itu. Ketika turun dari bis sambil membawa koper, banyak dari tukang becak yang mengerumuni mereka menawarkan transportasi menuju ke Kembangan. Tapi mata Indah tertuju dengan seorang penarik becak yang tergopoh-gopoh lari menuju dirinya dengan sebuah kain jarit melilit di lehernya. Baru ia sadar bahwa kain jarit itu bukan kain jarit biasa, melainkan kain jarit berisi bayi yang sedang tertidur pulas di dalamnya. Indah yang melihat itu segera memilih pria parubaya itu. Meski dalam kondisi menggendong bayi, pria parubaya itu sangat sigap untuk membawakan barang-barang Indah dan ibunya yang bisa dibilang tidak sedikit dan tidak ringan. Sesekali Indah membantu mengangkat koper yang berat dan penarik becak itu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Akhirnya Indah pun duduk di kursi becaknya, sedangkan ibunya memutuskan untuk menaiki becak lain karena becak yang ditumpangi Indah sudah penuh dengan koper. Penarik becak itu mulai mengayuh becaknya sambil memperkenalkan dirinya bernama Tarmono. Akhirnya Indah yang tak bisa menahan rasa penasarannya itu bertanya soal hal yang mengganggu pikirannya sejak awal. "Maaf Pak, itu anak Bapak?" "Iya Neng, kasihan di rumah nggak ada yang jaga," kata Pak Tarmono sambil tetap mengayuh becaknya. "Maaf Pak, apa boleh saya saja yang memangku anak Bapak? Kasihan Pak nanti kepanasan." "Gak usah repot-repot Neng, nanti Neng kena air liur bayi." "Gak apa-apa Pak, sekalian latihan," jawab Indah ngasal. Akhirnya Pak Tarmono pun menghentikan laju becaknya. Dirinya memberikan bayi dengan kain jarit yang selama ini melingkar di lehernya kepada Indah. Sesekali ia tersenyum mengucapkan terima kasih karena telah berbaik hati menolong anaknya. Hingga Pak Tarmono mengayuh becaknya kembali. Dalam perjalanan, Pak Tarmono menceritakan alasan dirinya selalu membawa anaknya bekerja. Rupanya, ia adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya pada saat melahirkan bayi itu 8 bulan lalu. Dan bayi itu diberi nama Putri. Bayi perempuan yang tak terlihat seperti bayi pada umumnya karena tidak tersentuh bedak apalagi selalu dibawa panas-panasan di bawah terik matahari oleh bapaknya. Karena anak rantauan, Pak Tarmono tidak memiliki saudara di sini. Jangankan untuk dititipkan bayi, untuk membantu biaya persalinan saja, Pak Tarmono harus banting tulang rela tidak pulang agar semua berjalan sesuai harapan. Sebelum menjadi tukang becak, Tarmono adalah seorang pekerja serabutan yang biasa melakukan apa saja. Servis listrik, servis kompor, mesin cuci, tambal ban, semua pekerjaan ia geluti demi menghidupi sang istri yang sedang mengandung anaknya. Istrinya bernama Rumanah, bekerja sebagai pembatik kain tradisional yang masih menggunakan lilin. Rumanah merupakan istri yang sangat dicintai oleh Tarmono, karena meski hidup dalam kesederhanaan, Rumanah tidak pernah menuntut atau mengeluh soal keadaan ekonomi kepada suaminya. Ia malah terkesan selalu menikmati momen-momen bersama dengan suaminya itu. Suatu ketika, saat Rumanah yang sedang hamil besar membatik di depan rumah, datang Tarmono membawa sate kambing yang sangat diinginkan oleh Rumanah sejak pertama ia mengandung. Namun, baru pada saat usia kandungan menuju 8 bulan, Pak Tarmono bisa memenuhi keinginan istrinya itu. "Bu, Bapak bawa sate,"
buat calon anak kita, biar pas lahiran nanti nggak ngileran, kata Tarmono sambil tersenyum lebar. Rumana yang sangat bahagia langsung bangun hingga menumpahkan lilin panas yang ada di depannya. Untung saja, lilin itu tidak mengenai kaki Rumana. Di saat Rumana ingin membenahi tempat lilin yang tumpah itu, Tarmono dengan sigap melarangnya dan malah menyuruhnya untuk menyiapkan piring dan nasi untuk dimakan bersama sate kambing yang ia bawa. Sedangkan Tarmono sendiri nantinya yang akan membenahi dan membersihkan bekas lilin panas yang berjajar di lantai. Rumana pun dengan gembira segera mengiyakan permintaan suaminya. Ia lantas ke dapur untuk mengambil piring kosong dan peruk nasi lalu menyiapkannya. Di atas tikar tempat mereka biasa makan. Entah karena rasa ngidam yang sudah tak terbendung lagi atau bagaimana, dari 20 tusuk sate kambing itu Tarmono hanya kebagian 2 tusuk saja. Sisanya dimakan dengan lahap oleh Rumana. Bahkan Rumana tidak menyentuh nasinya sama sekali. Ia terlihat sangat senang dengan sate yang dibawakan suaminya. Bahkan Tarmono pun rela dan ikhlas hanya kebagian sambal kecap dan 2 tusuk sate yang ia makan bersama nasinya yang menggunung. Setelah makan, Rumana pun mengucapkan terima kasih yang terdengar amat sangat tulus kepada Tarmono. Bapak, terima kasih ya sudah menuruti keinginan ibu. Maafin kalau ibu ngerepotin bapak. Bikin bapak kerja terus demi bisa nurutin apa yang ibu mau, kata Rumana sambil memeluk suaminya dari samping. Ibu ini kenapa toh? Ya, sudah menjadi kewajiban suami untuk menuruti segala kemauan istri. Justru bapak yang ingin berterima kasih karena ibu sudah bersedia menjadi pendamping hidup bapak, menjadi penyemangat bapak. Terima kasih sudah mau menikah dengan laki-laki kere yang gak punya masa depan ini, balas Tarmono sambil sesekali mengecup dan mengusap kepala Rumana. Pak, kalau anak kita lahir dan aku gak selamat, aku ingin bapak merawat anak kita dengan baik ya. Hus, kamu ini ngomong apa toh bu? Ya pasti selamat. Semua sehat waras, kan bibitnya juga sehat. Selepas pembicaraan itu, Tarmono akhirnya mengajak istrinya tidur di kamar. Hari sudah gelap. Saat Tarmono terlelap, ia terbangun dengan suara rintihan Rumana di sampingnya. Rumana mengeluh kesakitan dan kepanasan sambil memegangi perutnya yang besar. Tarmono yang kaget dengan keadaan istrinya itu, langsung bangun dan menggoyong-goyongkan tubuh istrinya agar terbangun. Namun yang terjadi adalah Rumana tetap memejamkan mata meski terdengar suara rintihan kesakitan dari mulutnya. Tarmono yang panik pun langsung berlari mencari bantuan ke rumah Pak RT. Untungnya malam itu Pak RT belum tidur hingga bisa sigap membawa mobilnya menuju rumah Tarmono. Tarmono pun segera membopong tubuh istrinya yang lemah ke dalam mobil dan mereka pun bergerak menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, rupanya Rumana langsung dibawa ke ruang persalinan. Dokter menjelaskan bahwa tekanan darah Rumana tinggi dan kondisi Rumana saat ini sangat darurat, hingga harus melahirkan anaknya secara prematur. Jika tidak, bahaya akan mendatangi keduanya. Tarmono yang merasa tidak tahu apapun, mempercayakan semuanya kepada dokter yang bertugas agar bisa menyelamatkan nyawa anak dan istrinya. 2 jam berlalu sejak Rumana masuk ruang operasi persalinan, tapi sepertinya belum ada tanda-tanda pintu ruangan akan terbuka. Tarmono terlihat sangat cemas. Ia menyesal telah memperbolehkan Rumana istri kesayangannya itu memakan sate yang sangat banyak. Ia tidak berpikir bahwa efek dari sate itu akan berakhir seperti ini. Pak RT yang masih mendampingi Tarmono pun sesekali menepuk punggung Tarmono untuk memberi kekuatan dan kesabaran. Hingga akhirnya, pintu ruang operasi dibuka. Seorang perempuan berpakaian suster pun keluar memanggil Tarmono untuk masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam ruangan, seketika tubuh Tarmono menjadi lemas tak berdaya. Kakinya seperti kehilangan pijakan. Dunianya seakan hancur begitu mengetahui Rumana istri tercintanya tidak selamat karena gagal jantung pada saat operasi. Dengan tertatih dan jatuh bangun, Tarmono menangis sejadi-jadinya. Mencoba meraih tempat tidur istrinya yang sudah tak bernyawa. Tarmono berteriak, mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Rumana dan memanggil-manggil namanya. Namun tidak ada reaksi apa-apa dari Rumana. Malah, wajah Rumana sudah berubah menjadi pucat pasi, membuat Tarmono makin tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Pak RT di sampingnya pun terus-menerus memegangi Tarmono agar memiliki pijakan yang kuat. Pak RT yang menjadi saksi kejadian itu pun turut meneteskan air mata. Ia tak tega melihat salah satu warganya menderita kehilangan seperti ini. Hingga Pak RT pun teringat akan bayi Rumana. Ia segera menanyakan kepada dokter mengenai kondisi bayi Rumana. Betapa bersyukurnya Pak RT kala itu ketika mengetahui bayi Rumana lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Meski prematur, tapi tidak ada cacat sedikit pun yang ada pada bayi itu. Pak RT kemudian membantu Tarmono untuk menemui bayinya.
Sedangkan jenazah Rumana akan diurus oleh pihak rumah sakit. Di tempat khusus bayi, Tarmono kembali menangis tatkala melihat bayi perempuannya yang cantik jelita. Tarmono lalu mengazani bayi itu dengan haru. Suara haru azan Tarmono kemudian disambut oleh tangisan bayinya yang seakan tahu keadaan ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja. Seminggu kemudian, bayi Tarmono sudah diperbolehkan untuk pulang. Tarmono yang masih kagok mengurus bayi berusaha semaksimal mungkin untuk merawat buah cintanya bersama Rumana sesuai dengan janjinya kala itu. Hingga akhirnya Tarmono memutuskan untuk menjadi tukang becak agar bisa bekerja sambil membawa anaknya yang bernama Putri. Rupanya cerita dari Pak Tarmono itu sangat menyentuh hati Indah. Hingga tanpa sadar Indah pun meneteskan air mata dan menangis sambil memeluk Putri di pangkuannya. Pak Tarmono juga sesekali mengusap air matanya karena mengingat kejadian kelam yang merenggut nyawa separuh jiwanya. Tanpa sadar mereka sudah sampai di tujuan, yaitu rumah Nenek Indah, yang ternyata rumahnya hanya terpisah 5 rumah dengan rumah Tarmono. Begitu turun, Ibu Indah pun terkejut melihat anaknya bercucuran air mata. Ia juga kebingungan begitu tahu kalau kain jarit yang dibawa tukang becak tadi berisi bayi kecil yang sedang tidur. Akhirnya, Indah yang merasa kasihan pun menawarkan diri untuk menjaga Putri sehari itu saja. Sedangkan Tarmono dipersilakan untuk menarik becak kembali. Tak lupa Indah memberikan upah lebih kepada Tarmono yang sudah mengantarnya sampai dengan selamat di rumah neneknya. Sang ibu pun mendukung tindakan dari anaknya. Ia malah menawarkan untuk menyewakan orang untuk menjaga bayinya selama Pak Tarmono bekerja. Dan biayanya akan ditanggung oleh Ibu Indah. Itu pun kalau Pak Tarmono setuju. Akhirnya, Pak Tarmono pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Indah dan ibunya, lalu pergi mengayuh becaknya kuat-kuat menuju terminal. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.